Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang bergontakan saya sendiri Sitra dan Nurhaliza, Laila Fitriani dan Muhammad Gilang Pradipa dengan judul Praktek Penggunaan Media Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Isna Kasmilawati MPD. Yang pertama ada konsep dasar media pembelajaran. Pengertian media. Kata media berasal dari bahasa Latin medius dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Dengan demikian, media merupakan wahana penyalur informasi belajar atau penyalur pesan. Keberadaan media dimaksudkan agar pesan dapat lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh peserta didik. Bila media adalah sumber belajar, dapat diartikan dengan manusia, benda, ataupun peristiwa yang memungkinkan anak didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan dapat disebut sebagai media. Pada tahun 1950 sampai dengan tahun 1965, orang mulai memperhatikan peserta didik sebagai komponen yang penting dalam proses pembelajaran. Pada tahun 1965 sampai 1970, pendekatan sistem mulai menampakkan pengaruhnya dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran. Untuk itu, media harus dipilih dan dikembangkan secara sistematis dan digunakan secara integral dan proses pembelajaran. Jenis-jenis media. Jenis media menurut Sanjaya pada tahun 2006, media pembelajaran dapat diklarifikasikan menjadi beberapa klarifikasi tergantung dari sudut mana melihatnya. A. Dilihat dari sifatnya, media dapat dibagi atas 1. Media auditif, media yang hanya memiliki unsur suara seperti radio dan rekaman suara. Yang kedua, media visual, media yang hanya dilihat saja, tidak mengandung unsur suara seperti film slide, foto, transparansi, lukisan, gambar, berbagai bentuk bahan yang dicetak seperti media grafis dan lain sebagainya. Yang ketiga, media audiovisual, media yang selain mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar yang bisa dilihat, misalnya rekaman video, berbagai ukuran film, slide, suara, dan lain sebagainya. B. Dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dapat dibagi ke dalam 1. Media yang memiliki daya liput yang luas dan serentak seperti radio dan televisi. Yang kedua, media yang mempunyai daya liput yang terbatas oleh ruang dan waktu seperti film slide, film, video, dan lain sebagainya. Yang C, dilihat dari cara atau teknik pemakaiannya. Media dapat dibagi ke dalam 1. Media yang diproyeksikan seperti film, slide, film strip, transparansi, dan lain sebagainya. Jenis media yang demikian memerlukan alat proyeksi khusus seperti film proyektor untuk memproyeksikan film, slide projector untuk memproyeksikan film slide, overhead project atau OHP untuk memproyeksikan transparansi. Yang kedua, media yang tidak diproyeksikan seperti gambar, foto, lukisan, radio, dan lain sebagainya. Menurut Rudy Brett, pada tahun 2004 yang mengklarifikasikan media menjadi 7, yaitu yang pertama, media audio visual gerak seperti film bersuara, vita video, film pada televisi, dan animasi. Yang kedua, media audio visual diam seperti film rangkai suara, halaman suara, dan sound slide. Yang ketiga, audio semi gerak seperti tulisan jauh bersuara. Yang keempat, media visual bergerak seperti film bisu. Yang kelima,
Media visual diam seperti halaman cetak, foto, mikrofon, slide, bisu. Yang keenam, media audio seperti radio, telepon, pita, audio. Yang terakhir, media cetak seperti buku, modul, bahan ajar mandiri. Daftar kelompok media instruksional menurut Anderson pada tahun 1976. Yang pertama ada audio, pita audio atau roll atau kaset, piringan audio, radio rekaman atau siaran. Yang kedua, cetak, buku teks terprogram, buku pegangan atau manual buku tugas. Yang ketiga, audio cetak, buku latihan dilengkapi kaset atau gambar, atau poster dilengkapi dengan audio. Yang keempat, proyek visual diam, film bingkai atau slide, film rangkai berisi pesan verbal. Yang kelima, proyek visual diam dengan audio, film bingkai atau slide, suara dengan film rangkai suara. Yang keenam, visual gerak, film bisu dengan judul caption. Yang ketujuh, visual gerak dengan audio, film suara atau video, atau VCD atau DVD. Yang kedelapan, benda nyata, model tiruan atau mock-up. Yang kesembilan, yaitu komputer. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tadi. Selanjutnya, klasifikasi dan jenis media. Yang pertama, media yang tidak diproyeksikan, realia, model, bahan grafis, dan display. Dan yang kedua, ada media yang diproyeksikan, ada OHT, slide, dan AVQ. Selanjutnya, ada media audio, audio kaset, audio vision, active audio vision, dan yang keempat ada media video. Yang kelima, media berbasis komputer seperti komputer asisted instruksial atau pembelajaran berbasis komputer, dan yang terakhir multimedia kit atau perangkat praktikum. Selanjutnya, penjelasan tentang media yang tidak diproyeksikan. Yang pertama ada realita atau benda nyata yang digunakan sebagai bahan belajar, dan yang kedua ada model, benda 3 dimensi yang merupakan representasi dari benda sesungguhnya. Yang ketiga ada grafis, gambar atau visual yang penampilannya tidak diproyeksikan, grafik, chart, poster, dan karton. Yang keempat ada display, medium yang penggunaannya dipasang di tempat tertentu sehingga dapat dilihat informasi dan pengetahuan di dalamnya. Selanjutnya ada media video. Media video memiliki kelebihan. Yang pertama dapat menstimulir efek gerak. Yang kedua dapat diberi suara maupun warna. Yang ketiga tidak memerlukan keahlian khusus dalam penyajiannya. Yang keempat tidak memerlukan ruangan gelap dalam penyajiannya. Dan kekurangannya memerlukan peralatan khusus dalam penyajiannya, memerlukan tenaga listrik, dan memerlukan keterampilan khusus dan kerja tim dalam pembuatannya. Media berbasis komputer. Bentuk interaksi yang dapat diaplikasikan dalam media berbasis komputer, praktik dan latihan atau drill and praktik, tutorial, permainan atau games, simulasi, penemuan atau discovery, pemecahan masalah atau problem solving. Yang pertama, pembelajaran lebih diarahkan kepada pembelajaran konseptual atau CTL yang banyak memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Yang kedua, kemajuan dan perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat menembus ruang dan waktu, sehingga pembelajaran bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Ketiga, ada kriteria pemilihan media. Memahami karakteristik berbagai media pelajaran merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki pendidik dalam kaitannya dengan keterampilan pemilihan media pengajaran. Oleh karena itu, sebelum menggunakan media dalam pembelajaran, pendidik harus memahami karakteristik, jenis serta pengelompokan media yang akan digunakan. Secara umum, kriteria yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan media pembelajaran diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan. Kedua, sasaran didik. Siapakah sasaran didik yang akan menggunakan media? Yang ketiga, karakteristik media yang bersangkutan. Yang keempat, waktu. Keenam, biaya. Dan ketujuh, ketersediaan.
Dan selanjutnya konteks penggunaan dan juga mutu teknis. Selanjutnya prinsip penggunaan media menurut Nana Sujana tahun 2005 adalah yang pertama menentukan jenis media dengan tepat, yang kedua menetapkan atau memperhitungkan subjek dengan tepat, yang ketiga menyajikan media dengan tepat, disesuaikan dengan tujuan, bahan, metode, waktu, dan sarana yang ada. Dan yang keempat, menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu, tempat, dan situasi yang tepat. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan media ini diantaranya dukungan terhadap isi bahan pelajaran, kemudahan dalam memperoleh media yang akan digunakan, keterampilan pendidik dalam menggunakannya, apapun jenis media yang diperlukan, tersedia waktu untuk menggunakannya, dan yang terakhir kesesuaian dengan taraf berpikir peserta didik. Selanjutnya untuk slide seterusnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. B. Pemanfaatan media dalam pembelajaran bahasa Indonesia. 1. Pemilihan media sesuai karakteristik materi. Di dalam pemilihan media, pendidik harus menentukan media yang sesuai dengan keempat aspek berbahasa: mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Dalam hal ini, kita memilih pemanfaatan dan pengembangan media berbasis lingkungan dan TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pertimbangan dalam pemilihan media pembelajaran: 1. Isi pesan, 2. Cara menjelaskan pesan, 3. Karakteristik penerima pesan. Secara operasional, ada sejumlah pertimbangan dan pemilihan media pembelajaran yang tepat antara lain akses, biaya, teknologi, interaksi, organisasi, dan kebaruan. 2. Penggunaan media yang dipilih. 1. Tidak ada suatu media yang terbaik untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Masing-masing jenis media mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kedua, penggunaan media harus didasarkan pada tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Ketiga, penggunaan media harus mempertimbangkan kecocokan di ciri media dengan karakteristik materi pembelajaran yang disajikan. Keempat, penggunaan media harus disesuaikan dengan bentuk kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kelima, penggunaan media harus disertai persiapan yang cukup seperti mereview media yang dipakai, mempersiapkan berbagai peralatan yang dibutuhkan di ruangan kelas sebelum pembelajaran dimulai dan sebelum peserta masuk. Keenam, pembelajaran perlu disiapkan sebelum media digunakan agar mereka dapat mengarahkan perhatian pada hal-hal yang penting selama penyajian dengan media berlangsung. Ketujuh, penggunaan media harus diusahakan agar senantiasa melibatkan partisipasi aktif peserta. Penggunaan media pembelajaran dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa ketentuan yang dikemukakan oleh Arsyad, yaitu yang pertama media berbasis cetakan dan yang kedua adalah media berbasis visual. Pengembangan media pembelajaran terbagi menjadi dua juga, pengembangan media berbasis lingkungan dan yang kedua pengembangan media berbasis TIK. Pengembangan media itu berdasarkan 4 aspek. Yang pertama, media pembelajaran dikaitkan dengan aspek menyimak. Yang kedua, dalam pembelajaran berbicara media yang dapat digunakan yaitu kartu, karta, dan gambar. Yang ketiga, dalam pembelajaran membaca media yang dapat digunakan yaitu wacana. Dan yang keempat, dalam pembelajaran menulis media yang dapat digunakan yaitu gambar, benda, dan kartu. Yang kelima, dalam pembelajaran apresiasi sastra, media yang dapat digunakan yaitu kaset dan gambar. Untuk kesimpulannya, yaitu media merupakan wahana penyalur informasi belajar atau penyalur pesan. Seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk media pendidikan seperti radio, televisi, buku, koran, majalah, dan sebagainya. Hal ini disebabkan 1. Pembelajaran lebih diarahkan kepada pembelajaran kontekstual atau CTL yang banyak memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Yang kedua, kemajuan dan perkembangan teknologi dan informasi sangat cepat menembus ruang dan waktu, sehingga pembelajaran bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja.
Setiap media memiliki karakteristik dan keampuhan masing-masing, maka diharapkan kepada pendidik agar mampu menentukan pilihan sesuai dengan kebutuhan pada saat melakukan kegiatan belajar mengajar.